Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Arab termasuk bangsa yang berkulit antara jenis kulit putih dan campuran kulit hitam, yaitu sawo matang. Adapun negerinya merupakan semenanjung yang dikelilingi oleh sungai-sungai dan lautan dari ujung ke ujung. Negeri Arab termasuk gersang, banyak bukit dan pegunungan dan padang pasir. Dapat dikatakan sebuah negeri yang tandus. Penduduknya tergolong bangsa nomadis atau nomaden, yaitu tidak menetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah kemana bisa mendapatkan tempat hijau, rerumputan dan air. Secara umum, tanah Arab dapat dibagi ke dalam 5 bagian. Pertama Tihamah, yang kedua Hijaz, yang ketiga Najd, yang keempat Yaman, dan yang kelima Urul. Tihamah ini yang disebut pula dengan Al-Ghor adalah wilayah pesisir laut. Dinamakan Tihamah karena udaranya yang panas dan kurangnya angin. Lalu ada Hijaz. Hijaz adalah daerah barisan bukit dari Yaman sampai Syria. Dinamakan Hijaz karena memisahkan daerah Al-Ghor dan Najd. Adapun Najd sendiri adalah daerah selatan mulai dari ujung perbatasan Yaman sampai ke Urul di bagian timur sampai Irak. Dinamakan Najd karena datarannya yang tinggi. Adapun Yaman, letaknya ini di sebelah selatan Najd sampai ke Laut Hindia, memanjang ke timur sampai Hadramaut, Syihr dan Oman. Daerah Urul ini meliputi Yamamah, Bahrain dan daerah sekitarnya. Dinamakan Urul karena melintang di antara Yaman, Najd dan Irak. Letak tanah Arab adalah di Tenggara Asia. Iklim Jazirah Arab pada umumnya panas, sangat panas pada musim panas dan cukup dingin pada musim dingin. Oleh para pujangga dan penyair, tanah Arab sering dipuji dalam sajak-sajak yang menarik. Bahasa Arab adalah bahasa aslinya, termasuk bahasa Sami atau Samiten, yang pada mulanya merupakan 2 macam bahasa. Ada bahasa Arab Himyar dan ada bahasa Arab Adnan, yaitu bahasa Hijaz atau bahasa yang diturunkan oleh Nabi Ismail. Tetapi antara keduanya perbedaannya tidak menyolok. Sesuai dengan keadaan negerinya yang tandus, penduduk Arab sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari daerah yang lebih baik. Mereka memelihara hewan unta, kambing, dan keledai, baik dengan kendaraan maupun untuk keperluan hidup. Kebutuhan hidup sukar dipenuhi hanya dari hewan-hewan peliharaan saja, disebabkan terbatasnya hewan tersebut. Hal ini sering menimbulkan persaingan keras dan sampai-sampai saling merampok dan mencuri hewan. Ada pula sebagian yang memilih kegiatan berdagang, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, meskipun menghadapi banyak kesulitan dan kendala baik alam maupun keamanan. Kehidupan agama dan politik ini adalah serupa dengan kehidupan masyarakatnya, yaitu tidak berperaturan dan bebas. Secara lahir, mereka mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun jarang diamalkan. Tapi kebanyakan kabilah atau suku menyembah berhala, dan lama-kelamaan hampir seluruh bangsa Arab menjadi musyrik menyembah patung. Ka'bah merupakan pusat ibadah mereka, di mana terdapat sekitar 360 patung berhala sebagai simbol Tuhan bagi berbagai kabilah dan suku. Bangsa Arab asalnya diturunkan oleh 2 keluarga besar. Moyang mereka adalah Kahtan dan Adnan. Keluarga Kahtan datang dari timur sungai Eufrat, mendiami Hadramaut dan Yaman di semenanjung selatan Arabia. Mereka memiliki kepandaian memanfaatkan air bah, yaitu dengan membuat bendungan terkenal, yang namanya Bendungan Ma'arib. Peradaban di Yaman ini terkenal maju dan tinggi. Kerajaan Ratu Saba yang tercantum di dalam kitab Taurat dan Al-Quran berada di daerah ini, daerah Yaman. Bagian Arab inilah yang demikian makmurnya hingga dijuluki negeri yang hijau. Adapun keluarga Adnan tinggal di daerah Hijaz dan sekitarnya, dan mereka menjadikan Makkah sebagai tempat menetapnya.
Keluarga Adnan ini adalah yang berpangkal pada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim diakui pernah beberapa kali datang ke Mekah. Mereka memelihara, bahkan merenovasi bangunan suci itu. Dari keluarga Adnan inilah berasal antara lain kabilah Kinan yang kemudian menurunkan suku Quraisy. Orang Arab terbiasa dengan cara hidup bebas, tidak suka terikat oleh suatu peraturan atau hukum yang membuatnya merasa terikat. Suku-sukunya terdiri atas golongan yang berbeda. Yang satu tidak mau tunduk kepada yang lain. Karenanya, maka mereka tidak mempunyai persatuan maupun suatu pemerintahan pusat. Secara politik mereka tidak bersatu. Namun, tiap kabilah mempunyai pemimpin yang dihormati dan disegani. Suku-suku kabilah besar dipimpin oleh sultan-sultan yang berfungsi sebagai seorang raja tapi tidak bermahkota. Kabilah tunduk kepada Syekhul Kabilah, dan kabilah yang lemah harus tunduk kepada kabilah yang lebih besar dan kuat. Ada beberapa kepala kabilah yang diperintah oleh raja-raja yang bermahkota seperti Raja Yaman, Raja Ghassan di perbatasan Syria, dan kabilah Mandazir dekat perbatasan Irak. Kemudian Tuhan memberikan anugerah khusus kepada daerah Yaman dengan hujan yang sering turun dan tanahnya yang subur, menyebabkan negeri ini mencapai kemakmuran hingga dinamakan negeri bahagia. Tetapi mereka kurang suka dengan keberadaan Mekah yang menjadi pusat perhatian dan kunjungan berbagai suku. Karenanya mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah yang menjadi pusat ziarah semua kabilah di Arab. Tetapi maksud ini tidak tercapai. Dalam sejarahnya, Yaman pernah mengalami penyerbuan dari bangsa Habsyi, Abyssinia. Panglimanya adalah Aryad, menduduki Yaman pada tahun 570 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh panglima lainnya yang bernama Abrahah. Abrahah adalah salah satu pangeran bangsa Habasyah. Ia lalu membangun sebuah gereja yang megah di ibu kota Yaman, di San'a. Tujuannya ialah untuk mengalihkan orang yang melakukan ibadah ke Mekah agar beralih ke gereja megah itu. Suatu saat seorang Arab pegunungan atau Badui masuk ke dalam gereja itu dan merusak benda-benda di dalamnya. Karenanya Abrahah bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Dia lalu bertolak ke Mekah pada tahun 571 Masehi dengan mengepalai satu pasukan raksasa. Pada barisan terdepan adalah pasukan gajah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan niatnya. Namun pasukannya ini diserang burung ababil hingga terpaksa kembali pulang membawa kegagalan seperti yang tersirat di dalam surah Al-Fil. Abrahah dan para wali gubernur yang naik sesudahnya melakukan tindakan-tindakan onar dan aniaya di Yaman. Sampai akhirnya Saif bin Ziyazan, salah seorang pemimpin terkemuka Yaman, meminta bantuan Nusirwan, pemimpin Persia. Ia mengirimkan sepasukan tentara Persia di mana orang Yaman kemudian ikut berbondong-bondong menggabungkan diri dengan pasukan ini. Kekuasaan Habasyah yang dipimpin oleh Abrahah dihancurkan pada tahun 578 Masehi, dan sejak itu negeri Yaman tunduk di bawah kekuasaan Persia. Kita kembali ke suku Quraisy. Kabilah-kabilah Arab semuanya memuliakan dan mengagungkan Ka'bah suci, dan setiap tahun berdatangan untuk melakukan ibadah di situ. Bulan-bulan haji disucikan. Pada bulan-bulan itu dilarang keras melakukan sesuatu yang bisa membawa pertumpahan darah. Selama bulan-bulan yang disucikan itu diramaikan dengan penyelenggaraan pasar-pasar. Di antaranya yang terkenal adalah Pasar Ukal dan Pasar Zilmajaz. Pasar Ukal terletak di kota Taif, dikunjungi oleh kabilah-kabilah Arab dari berbagai penjuru. Diadakan jual beli selama beberapa hari. Pada kesempatan itu diadakan pula semacam pertandingan atau lomba berbalas pantun, kemahiran menciptakan syair secara spontan. Di antara kabilah-kabilah Arab, kabilah atau suku Quraisy merupakan suku yang besar sekali pengaruhnya, terutama karena pemeliharaan Ka'bah itu ada di tangan mereka. Pada mulanya, pemeliharaan Ka'bah ada di bawah tanggung jawab kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman. Tetapi karena lupa diri,
Mereka memperlakukan jamaah-jamaah haji secara tidak wajar dan bahkan menguasai kekayaan milik mereka. Karena itulah pemeliharaan Ka'bah diambil alih dari tangan mereka. Setelah Qusay bin Kilab, kakek Abdul Muthalib, menjadi pemimpin Mekah, maka pemeliharaan Ka'bah secara utuh jatuh ke tangan suku Quraisy. Mereka pun tinggal secara tetap di sekeliling bangunan suci tersebut dan memberikan pengabdian penuh yang sangat terpuji dan membuat mereka dipandang dan dihormati. Jadi, sejak pimpinan Makkah dan pemeliharaan Ka'bah jatuh di tangan Quraisy, ia berhasil mempersatukan kabilah-kabilah lainnya dan nama Quraisy pun kian mencuat dan kuat pengaruhnya. Sekarang kita tengok tentang situasi agama mereka. Pada abad keempat Masehi, agama Kristen sudah menyebar di tanah Arab yang masuk melalui Syria dan Abyssinia. Demikian pula nama Yahudi juga sudah memperoleh banyak pengikutnya. Sebelum agama Islam hadir di tengah masyarakat, terdapat pula orang-orang bijak yang tidak tertarik kepada penyembahan berhala. Mereka ini sadar bahwa cara-cara tersebut tidaklah benar. Orang-orang seperti ini merasakan perlunya satu perubahan yang dapat melepaskan masyarakat dari penyembahan berhala. Meskipun berkembang kepercayaan atas nama Ibrahim, tauhid, tetapi masih kurang jelas dan tidak dapat dijadikan pegangan yang mampu memberikan kepuasan. Orang seperti Umayyah bin Abi Sal, Waraqah bin Naufal, dan Qus bin Sa'adah adalah orang-orang yang meyakini keesaan Allah dan percaya pula pada hari kebangkitan. Dalam kaitan ini, ajaran Kristen dan Yahudi membantu membuka jalan pikiran dan membuat mereka menunggu kedatangan seorang pembaharu yang akan membawa perubahan sosial atau agama yang besar. Dialah Nabi Muhammad SAW. Kita sudahi dulu sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.